Pria itu baru saja mencabut seismograf puncak gunung untuk diperiksa. Tanpa disangka, petir menyambar di sebelahnya. Terkejut, dia segera berlari ke dalam gua. Namun petir terus menyambar ke arahnya. Barulah saat itu dia menyadari bahwa alat logam di tangannya menarik petir. Maka dia ketakutan dan melemparkan alat itu ke udara. Namun yang lebih buruknya adalah, ketika Trelau berlari masuk ke dalam gua, banyak petir menghancurkan pintu gua. Kemudian tanah dan batu di pintu gua runtuh tiba-tiba, menyebabkan mereka terperangkap di dalam tanpa bisa keluar. Maka akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi ke dalam tambang mencari jalan keluar. Namun pada saat itu Trelau hampir tergelincir ke dalam lubang gunung berapi di depan gua. Beruntung Hana berhasil menangkapnya. Saat itu mereka melihat ke bawah, namun melihat jurang dalam yang tak berujung. Maka Trelau segera menyalakan tongkat penerangan. Tanpa disangka, tiba-tiba terjadi ledakan kuat di sekitarnya. Beruntung mereka bersembunyi di samping dan selamat. Pada saat itu Trelau baru menyadari bahwa lapisan batu di sekitarnya mengandung unsur merkuri. Kemudian mereka beralih menggunakan tongkat fosfor, melemparkannya ke dalam jurang untuk menguji kedalamannya. Kemudian beberapa orang itu mulai turun dengan tali. Tidak disangka ketika beberapa orang baru saja sampai di dasar jurang, mereka menemukan sebuah tambang di samping. Maka mereka mulai menjelajahi gua tersebut. Siapa sangka mereka menemukan berbagai batu permata di dinding gua. Bahkan ada berlian langka. Melihat ini, Sean mengambil berlian dari tasnya. Dia berencana untuk membeli mobil sport untuk dirinya sendiri. Namun, Trelawney melihat ke atas pada saat itu dan menyadari bahwa mereka berada di kawah gunung berapi. Tanpa mereka sadari, tanah tiba-tiba bergetar. Hana berjongkok dengan hati-hati untuk memeriksa, dan baru menyadari bahwa mereka berdiri di atas lapisan kayu meteor yang rapuh. Mereka terkejut dan tidak berani bergerak. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkan Sean keluar terlebih dahulu. Mereka melihat Sean berjalan menuju mereka dengan hati-hati. Namun, saat dia mengangkat tasnya, sebuah berlian jatuh dari dalam tas, dan jatuh ke lapisan kayu meteor yang rapuh. Siapa sangka, detik berikutnya, mereka tiba-tiba terjatuh ke dalam kawah gunung berapi. Sementara mereka terus berteriak, beberapa orang akhirnya menyadari bahwa mereka belum jatuh ke dasar. Mereka heran mengapa mereka belum jatuh ke dasar. Saat mereka bingung, tanpa mereka sadari, mereka menyadari bahwa uap air sedang mendekat kepada mereka. Kemudian mereka jatuh ke dalam air di bawah. Saat itu, ketiganya berenang menuju tempat yang terang. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tepi pantai. Mereka baru saja keluar dari mulut gua. Namun, mereka terkejut oleh pemandangan di depan mereka. Ternyata dunia dalam bumi benar-benar ada. Hal ini membuat ketiganya sangat teruja. Di sini tidak hanya ada burung api sakura yang punah. Bahkan ada paku raksasa dan fosil jamur. Namun sekitarnya terkadang bergetar. Maka mereka menyimpulkan bahwa gempa bumi akan terjadi di sini tidak lama lagi. Maka mereka membuat layar perahu, siap melintasi lautan untuk melarikan diri dari sana. Namun ketika mereka berlayar di tengah laut, tiba-tiba hujan deras turun, disertai kilat petir dan gemuruh. Saat itu, Xiao En melihat ada gerakan di air. Maka dia mendekat untuk melihat. Namun, pada saat yang sama, Telford juga diserang oleh ikan piranha. Terkejut, dia menendang ikan piranha ke dalam air. Kemudian ikan piranha di sekitar mereka mendekat. Maka beberapa orang harus mengambil tongkat untuk memukul ikan piranha seperti bermain baseball. Namun tiba-tiba ponsel Xiao En berdering. Saat dia mengangkat telepon, ternyata ibunya sedang mencarinya. Siapa yang tahu, tiba-tiba ada seekor ikan pemangsa dan terbang mendekat untuk merampas ponselnya. Kemudian, tiba-tiba air laut di belakang mereka tiba-tiba mengalami gejolak. Terlihat sebuah mulut besar tiba-tiba muncul dan seketika menyerang seekor ikan pemangsa. Saat itu, tiba-tiba muncul banyak dinosaurus leher panjang di sekeliling mereka, dengan rakusnya memangsa-mangsanya di sekitar. Hal ini membuat mereka terkejut. Makhluk yang sudah punah sejak zaman dinosaurus tiba-tiba muncul di sini. Saat itu, mereka berhasil melarikan diri dari wilayah dinosaurus berkat kerjasama 3 orang. Dengan cepat melarikan diri dari daerah dinosaurus. Siapa yang tahu, tiba-tiba angin kencang menerpa, sehingga tiang kapal patah seketika. Kemudian, Xiao En terbawa oleh layar angin ke udara, membuat 2 orang di kapal merasa putus asa. Lalu, kedua orang itu pergi ke daratan untuk mencarinya, sambil mencari jalan keluar. Saat itu, keduanya duduk istirahat. Siapa yang tahu, saat Hana hendak minum air, Trelawney tiba-tiba melihat tanaman pemakan daging di sampingnya mendekati Hana. Dia segera mengambil senjata dan menyerang tanaman pemakan manusia. Tanaman itu langsung dihancurkan olehnya ketika Trelawney menyelidiki dengan tongkatnya. Namun, dia tidak melihat jejak Hana. Maka dia mulai mencari sekitarnya. Tapi Hana terjerat oleh tanaman merambat di lehernya. Sementara tanaman pemakan daging di sekitarnya tidak hanya merebut senjatanya, bahkan menyerangnya. Trelawney menangkap kaki tanaman. Lalu dia memukul tanaman dengan tinjunya. Setelah serangkaian pukulan, Trelawney akhirnya mengalahkan semua tanaman. Barulah Hana bisa keluar dari perangkap. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari secara terpisah. Tanpa mereka sadari, Shaun
diserang oleh seekor Tyrannosaurus. Dia segera berlindung ke dalam gua di sampingnya. Trelawney yang mendengar suara itu segera berlari ke arahnya. Dia menggunakan alat untuk membuka dinding batu di belakangnya. Kemudian Shaun keluar dari pintu gua. Kemudian mereka masuk ke dalam gua untuk mencari jalan keluar dari dunia bawah tanah. Tanpa mereka sadari, mereka terhalang oleh sungai. Untungnya, Hana datang dengan perahu tengkorak untuk menjemput mereka. Maka ketiganya melanjutkan perjalanan menuruni sungai. Namun, saat itu air sungai mulai menguap. Kemudian mereka jatuh ke dalam kawah. Untungnya, dinding batu di samping menahan tengkorak, sehingga tidak membuat beberapa orang jatuh ke dalam kawah. Namun saat itu lava di bawah mulai naik. Maka mereka melakukan tindakan berani. Terlihat Trelau menggunakan batang pembakar saat itu, menyalakan batu bara di dinding batu. Kemudian dengan ledakan di lapisan batu, air laut dari dalam dinding batu mengalir ke dalam kawah. Saat itu kawah seketika mengeluarkan uap, membuat tengkorak yang mereka naiki terus naik. Setelah melalui berbagai kesulitan, akhirnya mereka berhasil terbang keluar dari kawah dan meluncur turun dari lereng gunung. Beberapa orang akhirnya kembali dengan selamat ke dunia nyata, menyelesaikan petualangan menjelajah ke pusat bumi ini.